Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengampuni sebagai wujud mengasihi. Terdapat dalam 2 Korintus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Surat 2 Korintus merupakan pencurahan isi hati Paulus karena tertulis dengan tinta air mata dan hati yang sangat cemas dan sesak. Surat ini ditulis pada saat Paulus mengalami kesusahan besar. Dalam pelayanannya, Paulus banyak mengalami tantangan. Meskipun banyak orang yang mendukung Paulus, namun sebagian orang menentang kewibawaannya sebagai seorang rasul. Sejumlah orang mengkritik cara dia berbicara dan menulis. Dan yang lainnya menganggap ia kurang bersahabat dan komentar-komentarnya terlalu pedas. Paulus membela dirinya sebagai Rasul Kristus sambil memberikan beberapa pengajaran yang penting kepada jemaat di Korintus. Namun, walaupun keadaan yang berat, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus alasan mengapa dia menuliskan surat 2 Korintus ini, yaitu karena Paulus sangat mengasihi jemaat yang ada di kota Korintus. Paulus memberikan nasihat agar jemaat di kota Korintus dapat mengampuni dan menghibur setiap orang yang telah berbuat salah terhadap mereka dan yang telah menyerang Paulus dan ajarannya. Paulus mendorong agar orang-orang di Korintus mengampuni orang-orang tersebut. Paulus menasihatkan pentingnya mengampuni dan menghibur setiap orang yang telah berbuat salah. Ternyata jemaat di Korintus memberikan penghukuman atau sanksi yang berlebihan kepada setiap orang yang berdosa. Memberikan disiplin dengan berlebihan dapat menyebabkan akibat yang berbahaya. Misalnya, orang yang didisiplin secara berlebihan bisa mengalami kesedihan hingga akhirnya membuat orang tersebut menjadi celaka, bahkan meninggalkan imannya. Paulus menjelaskan bahwa disiplin adalah tindakan kasih yang memurnikan atau membuat orang tersebut menjadi sadar akan kesalahannya, bukan menghukum. Kita tidak mungkin membiarkan orang terus hidup dalam kesalahannya. Tetapi disiplin bukanlah menghukum secara berlebihan. Paulus menjelaskan bahwa setiap orang yang mengampuni kesalahan orang lain, maka kesalahannya pun akan diampuninya. Mengapa Paulus menjelaskan pentingnya untuk mengampuni? Yaitu agar iblis tidak mendapatkan keuntungan. Iblis dalam bahasa Yunani disebut sebagai diabolos, yang artinya penuduh. Iblis suka menuduh dan mencari keuntungan atau kesempatan untuk menjatuhkan setiap orang percaya. Jadi, ketika kita menghakimi seseorang, kita harus berhati-hati, karena jangan sampai kita memberikan celah kepada iblis dan jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14-15 juga mengajarkan kita untuk dapat mengampuni kesalahan orang. Karena jika kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapa yang di sorga juga mengampuni kita. Tetapi jika kita tidak mengampuni orang, maka Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Matius 7 ayat 1-2 menjelaskan bahwa kita tidak berhak untuk menghakimi karena kita adalah orang berdosa. Yang berhak untuk menghakimi manusia adalah Allah sendiri. Sebab Allah dalam Kristus Yesus adalah hakim yang adil dan benar. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang ke-9-21 juga menjelaskan bahwa sebagai umat Tuhan, kita harus hidup dalam kasih. Kita tidak berhak untuk menuntut pembalasan, karena pembalasan adalah miliknya Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup di dalam kasih, sebagaimana Allah telah mengasihi setiap pelanggaran kita melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib,
maka kita pun harus dapat mengasihi orang lain dan mengampuninya. Karena siapakah kita yang berhak untuk menghakimi dan tidak mau mengampuni orang lain? Kita harus sadar bahwa kita pun adalah orang yang diampuni kesalahannya oleh Allah. Demikianlah perenungan firman Tuhan. Mari kita hidup di dalam kasih dan saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.